Saya ingatkan tanggung jawab kepada umat luar biasa berat, mobil khusus tauhid. Kenapa kami di sini khususnya dari Majelis Nurul Mustafa selalu menekankan tentang kecintaan, mengenal kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena hadirin, kalian mimpi akan sampai kepada Allah Ta'alanya kalau tidak lewat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Bagaimana kalian bisa mencintai Allah Ta'alanya kalau kalian belum bisa mencintai utusannya? Bagaimana kalian akan sampai kepada Allah Ta'alanya kalau jalan menuju Allah Ta'alanya wajib lewat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari baginda Nabi besar Muhammad SAW lewat siapa? Sahabatnya, tabi'in, terus turun ke bawah sampai kepada dzurriyyahnya, para kiai, para ulama yang memang hatinya hadir kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini pesan saya berat. Kenapa? Nanti para imam suami dituntut anak istrinya. Para imam, para suami dituntut anak istrinya ketika tidak mengenalkan anak istrinya kepada Allah Ta'ala dan Nabi-Nya. Lalu para kiai, para ustadz, para habaib dituntut umatnya nanti. Berat. Makanya saya selalu ingatkan kepada masyarakat, sing karunya ka kiai, ka ustadz. Sebab tanggung jawab mereka berat. Kalau boleh saya ngomong, jangan sampai kiai ustadz tuh mikirin kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kalau bisa jangan sampai penuhi oleh masyarakat. Supaya apa? Kiai ustadznya fokus nolong umatnya di kampungnya masing-masing. Iya. Gak bisa nanti umat ketika mati ditanya man robuka, man nabiuka, kemudian umat itu tidak bisa menjelaskan. Dia akan bilang, Ustadz saya gak pernah ngajarin ini, kiai saya gak pernah ngajarin ini, habaibnya gak pernah ngajarin ini. Dari mana saya tahu? Ketika man robuka hanya jawabannya Allahu Rabbi. Karena jelas di situ, apa ustadznya yang malas, apa kiainya yang malas, apa habaibnya yang malas, sehingga menjelaskan man robuka cukup Allahu Rabbi. Dari mana? Padahal man robuka jelas, kalau bahasa Sunda saha. Pertanyaan saha itu bukan nama jawabannya. Kenapa jadi nama? Kalau memang nama, pertanyaannya man ismu rabbuka. Kalau memang man nabiuka, jawabannya Muhammad bin Abdillah. Pertanyaannya man ismu nabiyuka. Ini kan enggak. Ini kan man nabiuka. Siapa nabimu? Saha nabi mane? Dari mana bisa jawabannya nama? Nanti para ustadz, para kiai, orang-orang alim, habaib yang tidak menjelaskan ini bakal kena tanggung jawabnya. Iya hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya saya bilang kepada masyarakat semua, yang kesian, yang sayang sama ustadz, sama kiai setempat, tanggung kehidupan mereka kalau perlu. Jangan sampai mereka bingung mikirin beras, mikirin kehidupan sehari-hari. Biarkan mereka fokus untuk umatnya. Terutama hal apa? Hal mengenalkan kepada Allah Ta'alanya, mengenalkan kepada nabinya, dan mengenalkan kepada agamanya. Kasian. Coba saya mau nanya yang hadir di sini, yang tadi bisa ketawa-ketawa, yang tadi bisa ngobrol, kalau besok mati, apa bekal yang kalian bawa? Iya, kadang-kadang punten, ya mah punten, kadang-kadang di pesantren, di majelis, begitu gampangnya ketika diajarkan menerobuka cekap jawaban Allah Rabbi. Tapi giliran cari mantu, giliran punya anak gadis,
seorang pemuda datang, bapaknya nanya, saha eta? Kalau ibunya cuma jawab nama, gak bakalan bapaknya mau terima. Ada pemuda datang untuk melamar anak gadisnya, kemudian bapaknya nanya, bapak si gadis ini, saha eta? Kemudian dijawab, oh eta Agus. Gak bakalan mau, Agus, saha Agus teh. Makanya ibunya dan anak gadisnya menjelaskan panjang lebar, Agus putra Haji iyo, pesantren di dia, sehari-hari begini, akhlaknya begini, panjang lebar. Sampai bapaknya menjawab, oh eta si Agus. Tapi giliran untuk nabinya, man nabiuka? Jawabannya, Muhammad bin Abdillah, cekap. Gak masuk di otak. Giliran mau beli rumah, giliran mau beli motor, giliran mau beli baju, Masya Allah, diperiksa, diukur, macam-macam, diteliti. Kenapa? Takut salah beli. Giliran ke nabinya, anak muda lebih kenal kepada artis, lebih kenal kepada pemain band, lebih kenal kepada kehidupan yang sekarang. Ditanya, siapa nabinya? Saya mau nanya adik-adik yang masih muda, banyak nggak dari teman-teman kalian yang mati lebih dulu? Banyak. Mati urusan anak kecil, banyak yang mati. Bayi, banyak yang mati. Umur 10 tahun, banyak yang mati. Umur 15 tahun, banyak yang mati. Umur 25 tahun, banyak yang mati. Apalagi yang umur sudah menjelang ajal, sudah tua. Dari mana kalian bisa bergembira, bisa girang ketika belum mengenal nabinya, apalagi mengenal Allah Ta'ala. Lalu kalau besok mati ditanya, man nabiuka? Siapa yang paling bertanggung jawab? Pertama, bapaknya. Bapak kalian akan bertanggung jawab terhadap kalian bagaimana mengenal Allah Ta'alanya. Lalu dari situ siapa yang bertanggung jawab? Umat akan menuntut kepada para ustadz, para kiai, para habaib. Hati-hati. Salah satu cara menjawab man nabiuka dengan cara semacam ini. Dijelaskan bagaimana Rasulullah. Kalau di dalam pesantren dijelaskan sifat wajib Nabi, sidik, tablik, amanah, fatonah. Sidik itu apa? Tablik itu apa? Fatonah itu apa? Amanah itu apa? Dijelaskan. Kalau fisiknya dijelaskan, Rasulullah kulit badannya putih kemerah-merahan, tingginya tidak tinggi, tidak pendek, tapi ketemu dengan siapa saja Rasulullah terlihat lebih tinggi, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, rambutnya ikal, hitam, mengkilap, rapi, bersih, wangi, keringat Nabi wangi. Makanya nggak pernah muncul rasa kepada nabinya karena tidak mau kenal. Bayangkan ada manusia keringat tubuhnya wangi. Cari artis kalian yang kalian puja-puja, cari bintang film yang kalian puja-puja, ada tidak keringatnya wangi? Rasulullah kalau berjalan pelan, tidak cepat, tidak lambat, tapi sahabatnya secepat apapun mau melewati Nabi tidak bakal bisa. Seakan-akan tanah yang diinjak Nabi Muhammad SAW melipat untuk kecepatan nabinya. Contohnya ada. Jalan berjalan kalau di airport, tangga berjalan. Seperti itu kurang lebihnya. Rasulullah jalannya pelan, tapi tanahnya melipat. Sehingga jalan Nabi selalu lebih depan dari sahabatnya. Rasulullah SAW kalau keluar di siang hari, awan mengikuti kemana Nabi, sehingga sinar matahari tidak berani menyentuh langsung kepada kulit Nabi. Cari artis mana yang ada begitu, cari pejabat mana yang ada begitu, cari orang yang seperti itu. Tidak ada. Baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak hanya dicintai oleh manusia, awan mencintai Nabi, tumbuhan mencintai Nabi, batang pohon korma nangis setiap hari disenderi Nabi. Ketika Rasulullah dibuatkan mimbar, pohon korma nangis. Nangisnya apa? Cuma nyebut, ya Rasulullah, aku tahu mimbar sedang dibuat. Tangkal ya, tangkal, nyarios.
Rasulullah, kemarin-kemarin tubuhmu menempel di tubuhku. Kalau nanti mimbar itu jadi, engkau akan pindah ke mimbar itu. Aku sedih ya Rasulullah. Aku akan berpisah dari tubuhmu. Tangkal nangis. Batu mau ikut Rasulullah Mi'raj. Ditahan oleh malaikat Jibril. Sampai sekarang batu itu di Yerusalem masih ngambang di atas tanah. Ke atas enggak, ke bawah enggak, masih ngambang. Kira-kira 30 cm. Saksi bahwa batu itu ingin ikut kepada Rasulullah SAW. Batu. Lalu kalau kita yang dibilang manusia, kita yang dibilang punya akal, kita yang dibilang punya perasaan, tidak punya pikiran, gimana caranya dekat sama Nabi? Sallallahu Nabi. Ini nggak sembarangan. Nggak sembarangan hadirin. Ya Allah, tadi dijelaskan sama Ustaz Cep Ahmad Rifai. Nanti di padang mahsyar ada segolongan manusia, umat Nabi Muhammad, artinya apa? Umat Islam. Ketika ditawarin pertolongan, ibaratnya kalau masyarakat sini, masyarakat Kunikasi, kadieu, arek ditulungan, malah menjawab, siapa engkau? Sahabat tuh nggak percaya. Ya Rasulullah, ada umatmu yang begitu? Ada. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang ketika hidup di dunia tidak mau mengenal aku, sehingga di padang mahsyar tidak mengenal aku. Apakah kalian mau di antara kita ini ada yang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Lalu pertanyaannya, bagaimana umat bisa kenal kalau ustadz kiainya, alim ulamanya tidak memperkenalkan nabinya? Ya Allah, hadirin sekalian, saya berteriak-teriak di sini tidak ada sebiji debu dibanding nanti ketika di padang mahsyar. Saya kasih contoh ibu-ibu, punten bu. Ibu kalau telanjang bulat di jalan malu nggak bu? Malu bu, dianggap orang gila. Nanti di padang mahsyar bu, ibu telanjang bulat nggak ada yang merhatiin. Artinya apa? Nggak peduli ibu mau telanjang bulat kayak mau apa, nggak peduli. Saat itu saking pedih-pedihnya sehingga tidak ada orang yang terus ngelihat perempuan telanjang terus dia nafsu, dia timbul syahwat yang enggak, saking pedihnya. Dan digambarkan orang tua tidak akan ingat anaknya. Anaknya menjerit minta tolong, bapaknya sibuk juga minta tolong, ibunya lagi kebingungan. Saat itu ibu dan bapak situasi luar biasa pedih, kalut, susah. Datang penyejuk hati, datang pembawa pertolongan. Makanya tadi teriak di sini, isfa lana, lana ya habibana, isfa, tolong kami. Makanya adik-adik sekalian, hadirin sekalian, alhamdulillah yang hadir di tempat ini, saya doakan mudah-mudahan tidak ada satupun yang tertinggal yang mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Tapi dengan catatan, ketika kitanya memang mau ditolong. Saya ingatkan hadirin sekalian, cara kami membaca maulid seperti ini. Makanya nanti besok-besok di masjid, dimanapun di madrasah, tolong kalau baca maulid, ingat ini tuh acara agung, acara besar. Dimanapun tempat saya ingatkan, ceramah tausiah tuh nggak ada apa-apanya. Itu bonus, boleh ada boleh nggak. Kenapa kok seperti itu, Beb? Karena marhaba, judulnya marhaba, selamat datang. Siapa yang datang? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di kampung Bunikasi mulai, artinya kalau ada marhaba, acara marhabanya yang dinanti, bukan tausiahnya. Kalau di kampung Buni Kusuh, ini kan Bunikasi kan,
Di kampung lain itu acara marhaba saya suka sedih. Diadainnya maghrib, yang baca santri 10 orang. Nanti giliran acara malamnya tausiah penuh, sekampung datang. Kenapa? Yang ditunggu siapa? Penceramah. Artinya apa? Penceramah lebih mulia dari Nabi. Sadar ya? Penceramah lebih mulia dari Nabi. Kenapa? Disambut luar biasa. Kalau sambutan Nabi ketika marhaba cukup santri 10 orang. Kamana eta kiai, kamana eta ustad, kamana habaib. Lebih asik ngobrol di rumah, lebih asik ngobrol di pesantren. Cakap marhaba tos ayah wakil santri. Berarti apa? Kiai itu lebih mulia dari Nabi. Coba kalau presiden yang datang, coba kalau gubernur yang datang, tampil paling depan kiainya, tampil paling depan pemimpinnya. Kenapa? Pengen dilihat, pengen nunjukin, ya kurang Pak Presiden. Nih saya Pak Gubernur, pimpinan pesantren. Giliran Nabi yang mau datang, la ilaha illallah, terus ngaku cinta sama Nabi. Lah kalau sudah ustadz kiainya seperti itu, bagaimana umatnya? Nah kalau sudah habaibnya seperti itu, bagaimana umatnya? Makanya saya katakan jangan sombong. Ya hadirin sekalian, ibu-ibu, mudah-mudahan hadirnya ibu ke sini sampai malam atas izin suami, atas ridhonya suami, mudah-mudahan jadi saksi. Ya hadirin sekalian, jangan khawatir, ini aspal jadi saksi nanti. Ini karpet, semua tempat ini bakal jadi saksi. Kenapa? Di malam ini sekelompok orang dari masyarakat Budi Kasih mengadakan acara, niatnya satu, pengen dekat sama nabinya, pengen kenal sama nabinya. Salwan Nabi. Ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insya Allah bermanfaat. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan, keras pelannya ucapan saya, tujuan saya cuma satu, mudah-mudahan kita diaku sama baginda Nabi besar Muhammad. Ini belum saya bahas perkara ini nih Bapak Ibu, tambah pusing lagi nanti. Ngaku tuh gampang ya Allah, paling gampang ngaku. Yang sulit tuh diaku. Iya, coba yang hadir di sini misalnya ada orang mau dikasih, Kang Haris nih. Tiba-tiba Kang Haris ngaku, mulai sekarang saya kepala desa di sini. Gampang aku. Diaku gak sama masyarakat. Itu yang berat. Pernah gak mikir, ya Allah, pernah gak mikir, Nabi ngaku gak ke saya nih? Pernah gak mikir? Gak pernah mikir, kenapa? Karena sombong. Santrinya nih, ke gurunya, Masya Allah, eta guru aing, eta guru urang, eta guru abdi. Tapi ditanya, pernah gak mikir, saya diaku gak sama guru saya? Istri, pamajikan, ibu-ibu, gampang ngaku saya istri soleha. Gampang ngaku begitu. Yang susah itu diaku gak sama suami bahwa ibu istri soleha. Suaminya ngaku, beb saya suami teladan. Cek mana? Tanya istrinya, benar tidak kalian suami teladan? Anak-anak ngaku, saya anak yang berbakti kepada orang tua. Boleh ngaku begitu. Tanya bapak ibunya, benar nggak anaknya itu anak yang bakti kepada orang tua? Ngaku gampang, diaku yang susah. Nah sekarang Masya Allah, panitia sibuk, panitia banting tulang, panitia meras keringat, pusing. Untuk tujuan apa? Supaya masyarakat Budi Kasih insya Allah mudah-mudahan kecipratan syafaat. Makanya mulai sekarang hadirin, kalau mikir tuh dibalik. Saya umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad. Dibalik, Nabi Muhammad ngaku nggak kalau saya ini umatnya? Bakal kaget nanti Pak.
Pulang ke rumah nanti ibu bapak pulang ke rumah, ya sampai rumah sendirian di kamar. Nanyanya begitu. Selama ini saya ngaku umat Nabi Muhammad. Dirubah. Kira-kira Nabi ngakui nggak ya saya umat? Atau dibalik supaya gampang, pakai permisalan yang lain. Bangga nggak punya Nabi Muhammad SAW? Bangga nggak punya Nabi Muhammad SAW? Bangga. Pertanyaannya dibalik nanti sampai rumah. Kira-kira Nabi Muhammad bangga nggak punya umat kayak saya? Begitu. Nanti baru berasa. Ibu-ibu gitu. Bangga nggak nih suami saya punya istri kayak saya? Yang suami begitu juga. Bangga nggak istri anak saya nih punya suami bapak kayak saya? Ya, hadirin sekalian, saya sampaikan ini dengan rasa cinta, rasa kepengen sebanyak-banyaknya orang yang saya kenal itu orang yang bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Berat. Sekali lagi saya ulang sekali lagi kepada masyarakat di sini, sing karunya ke ustadz sama kiai setempat. Sayangi mereka. Jangan mereka pusing karena urusan ekonomi. Bantu, tapi dengan catatan biarkan ustadz dan kiai itu fokus memikirkan umatnya. Ya, hadirin sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Sebentar lagi ditutup doa maulid. Setelah ditutup doa, saya kembalikan waktu dan tempat kepada panitia. Sebelum pulang saya ingatkan, sebelum pulang nanti, ini akhlak wa adab. Siapa-siapa diberi minum hatta 1 tetes, diberi makanan hatta 1 jumputan, apalagi diberi sesuatu yang manfaat, tidak mendoakan yang memberi, maka yang masuk mayanfa, nggak akan manfaat. Makanya doanya apa? Kalau bahasa Arab gampang, kita dikasih minum gini, kasih makan, selesai doa, ya yarhamukallah. Bahasa Indonesianya, ya Allah muliakan siapapun ya Allah yang malam ini memberi kami minum, memberi kami makan, memberi kami sesuatu yang manfaat. Muliakan mereka ya Allah. Allahumma amin. Ya, kalau yang didoakan ngerasa nyumbang 5.000, ngerasa kemarin nyumbang 10.000, doa balik wa antum kadzalik. Ya, bagi panitia, mudah-mudahan jerih payah panitia Allah Ta'ala balas dan disaksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, nanti doa dipimpin